Cuman kualitas pemainnya kan beda. Kalau ini kan kualitas pemainnya udah jelas, budayanya jelas, same language, bisa bahasa, dan gue rasa setelah dua itu Peter Astor harusnya bisa bahasa Indonesia dikit-dikit lah. Kalau nggak blown aja tuh. Kalau STY ternyata belum bisa menjawab harapan kita dalam 1 tahun ke depan atau 1 tahun 2 tahun ke depan kali ya, karena sekarang kayaknya tadi lu masih, Kalau nggak lolos selesai itu barang. walaupun lu dari awal sebenarnya targetnya kan bukan lolos Piala Dunia kan, Iya, 2030. PSSI masih cari striker keturunan untuk timnas Indonesia, satu pemain potensial gagal. Juga ini keinginan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk cepat, biar dia tersedia dan diyakinkan untuk bisa bermain. Karena Ole sendiri sudah mengatakan bahwa dia serius ingin memperkuat timnas kita di Piala Dunia ini. Dia sudah mendengar dan dia menonton kemarin Indonesia bermain, menang melawan Arab, dia lebih termotivasi ya untuk membela tim Garuda. Jika ada Ole, berarti di depan tidak ada juga Ragnar, masih ada yang bisa kita andalkan. Ole. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menilai bahwa mendatangkan pemain keturunan posisi striker cukup sulit. Saat ini hampir semua lini skuad Garuda memiliki pemain keturunan. Namun, striker mematikan timnas saat ini masih belum ditemukan dan membuat Sintayong harus meracik taktik dengan pemain yang ada. Rafael Struijk yang biasa menjadi winger berubah tugas menjadi striker di timnas. Selain itu dalam beberapa laga Ragnar Oratmangun juga berposisi striker meski posisi aslinya bukan di sana. Kondisi ini terkadang menjadi masalah saat Indonesia butuh sosok tangguh untuk mencetak gol dalam beberapa kesempatan. Arya Sinulinga menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat pemain keturunan di posisi striker sulit didatangkan. Saat ini ada Ole Romeni yang sedang diproses menjadi WNI dan diproyeksikan segera merapat ke timnas Indonesia. Namun, beberapa nama yang masuk dalam radar PSSI memang tidak bersedia bergabung ke skuad Garuda. Hal ini yang membuat proses ini semakin sulit dan terus diusahakan. Jadi tidak gampang mencari pemain di posisi striker. Ada beberapa pemain-pemain yang bagus belum tentu mereka mau, kata Arya Sinulinga. Pemain tersebut sebenarnya sangat ingin bergabung ke timnas tapi tidak eligible menurut FIFA. Darah Indonesia Mauresmo mengalir dari buyutnya yang membuat proses ini tidak bisa dilanjutkan. Ada anak muda namanya Mauresmo Hinoke, keren sekali sebenarnya. Ternyata buyutnya, yang orang Indonesia, kena syarat tidak bisa masuk, lanjutnya. Arya mengakui bahwa Mauresmo sebenarnya adalah salah satu pemain yang memiliki potensial. Pemain yang membela tim kasta kedua Liga Belanda Top Os ini bisa jadi sosok mematikan di sektor penyerangan Indonesia. Apalagi, dia masih muda dan bisa berkembang jadi lebih baik di masa depan. Padahal dia ingin sekali dan masih muda. Kita kemarin menilai ini akan jadi pemain top kita, ujarnya. PSSI memiliki waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, mereka diharapkan bisa tampil pada laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Ole Romeni diharapkan dapat memperkuat lini serang, sementara Mauro Zelstra dan Hairo Riedewal akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Erick Thohir optimis bahwa kehadiran pemain keturunan ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ia juga memastikan proses naturalisasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Nama Mauro Zelstra kini sudah tercatat sebagai salah satu kandidat pemain yang akan dinaturalisasi. Sebagai seorang striker muda, dia dinilai memiliki kemampuan yang sangat potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Meskipun begitu, proses naturalisasi Mauro belum mendapatkan perhatian yang sama seperti Ole Romeni. Mauro memiliki keturunan Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Jawa Barat.
Kehadiran Mauro diharapkan bisa memperkaya kedalaman skuad, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang merupakan pemain dari Royal Antwerp FC, kini juga menjadi perhatian dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Meskipun belum ada tindakan nyata seperti yang dilakukan terhadap Romeni, nama Jairo tetap hangat diperbincangkan karena pengalaman dan kualitas yang dimilikinya di Liga Eropa. Para penggemar timnas Indonesia berharap agar Jairo bisa segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi sebelumnya. Namun, hingga saat ini, kelanjutan proses naturalisasi Jairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih bergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan pihak PSSI. Proses naturalisasi dan harapan di masa depan. PSSI diberikan tenggat waktu hingga Maret tahun 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain tersebut. Apabila proses ini berhasil, kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat kualitas tim serta memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Dengan demikian, diharapkan timnas dapat tampil lebih kompetitif di kancah global. Siapa saja pemain yang sedang dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia? 3 pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses transfer adalah Ole Romeni dari FC Utrecht, Mauro Zelstra, dan Jairo Riedewald yang bermain untuk Royal Antwerp FC. Kapan pemain-pemain ini bisa membela timnas Indonesia? Jika proses naturalisasi berjalan dengan baik, diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Australia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Apa kontribusi yang diharapkan dari pemain-pemain ini? Ole Romeni diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat serangan timnas Indonesia. Di sisi lain, Mauro Zelstra dan Jairo Riedewald akan berperan penting dalam memperkokoh pertahanan tim. Bagaimana tanggapan Erick Thohir tentang proses naturalisasi ini? Erick Thohir percaya bahwa kehadiran pemain dengan latar belakang keturunan akan memberikan kontribusi yang baik untuk timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Baru-baru ini tengah tersorot nama Ole Romeni yang merupakan striker muda FC Utrecht, dirinya merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Nama Ole Romeni sudah gencar di tanah air Indonesia, karena spekulasi yang menunjukkan bahwa ia akan dinaturalisasi semakin kencang. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets.